Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono sepupu dari suami sendiri telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jasman. Gak, sahutku jujur agak gugup. Aku betul-betul tak mengenal perempuan cantik berpakaian serba branded ini, gadis muda fashionistas di sebelahnya. Siapa mereka? Saya Tiffany Utama. Ini anak pertama saya, Rasya Utama. Kami yang melaporkan Adelia ke polisi. Wanita cantik dengan wajah super mulus itu menjabat tanganku. Terasa halus telapak tangannya. Kilauan cincin berlian yang dia kenakan di jemari manis tangan kanannya tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa dia bukanlah sembarangan orang. Masya Allah, ucapku spontan. Aku tak menduga bahwa perempuan baik hati inilah yang semakin membukakan jalan lebar bagiku untuk mendapatkan keadilan. Lewat bantuan tangannya jugalah, Adelia dan Mas Faisal semakin terpuruk di dalam bekukan sel. Bu Tiffany memeluk tubuhku erat, ku balas pelukannya dan entah mengapa aku malah jadi terisak, haru sekali. Ibu, saya banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Tidak. Bukan saya yang membantu tapi Mbak Carmila lah yang membuat kasus ini semakin terungkap. Bu Tiffany mengusap-usap pundakku. Memberikan sensasi rasa nyaman yang luar biasa. Wanita cantik dan sebaik ini, mengapa sampai tega suaminya mengkhianati? Hanya demi seorang Adelia yang menurutku masih kalah jauh bila dibandingkan seorang Bu Tiffany. Wanita konglomerat itu lalu melepaskan pelukannya, mengusap-usap pundakku dan terlihat ikut berkaca matanya. Tante, saya mengucapkan terima kasih karena telah mengupload video di TikTok. Akhirnya, perempuan jalang itu bisa masuk penjara dan dikenal oleh masyarakat luas. Gadis cantik dengan rambut potongan bob layer yang sedikit diwarnai blonde itu menyelamiku, aku cepat meresponnya dengan memberikan tanganku untuk dia cium, santun sekali anak ini, batinku. Ibunya pastilah telah mengajari sikap sopan kepada orang yang lebih tua. Sama-sama sayang. Maafkan tante kalau ada salah ucap, sahutku sambil mengusap-usap rambut harumnya. Tidak tante, tante tidak ada kesalahan. Yang salah itu si pelakor, untunglah dia sudah ditangkap oleh polisi, Rasya berkata dengan matanya yang penuh kilat kebencian. Anak mana yang sudi bila sang ayah direbut oleh wanita lain, apalagi dia sudah beranjak dewasa, kebencian dan dendam kesumat itu pastilah telah membara di dalam dadanya. Kenalkan Bu. Ini adik kandung saya, namanya Cynthia. Jauh-jauh datang dari seberang karena mendengar kasus ini. Aku memperkenalkan Cynthia yang berdiri di sampingku. Bu Tiffany dengan ramahnya langsung memeluk adikku. Salam kenal Mbak Cynthia, saya Tiffany, perempuan yang juga diambil suaminya oleh Adelia. Bu Tiffany tanpa malu-malu mengungkapkan aib tersebut. Adikku langsung membalas dekapnya dan terlihat senyum teduh. Salam kenal juga Ibu cantik. Sabar ya Bu. Sampah memanglah senangnya masuk ke tempat sampah. Sampah itu minder dekat-dekat dengan kilauan berlian seperti ibu. Ibu cantik dan baik. Memang tidak pantas memelihara benalu.
Ucap Cynthia agak membuatku tersentak. Duh judes juga si Cynthia. Seharusnya dia tak julid pada si suami Bu Tiffany. Bukan apa-apa. Siapa tahu Bu Tiffany masih sayang dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Betul ya, Mbak Cynthia bilang. Suami saya memang sampah. Dia cocok bersama tempat sampah. Senin depan sidang mediasi pertama saya dan Pak Dodi Utama di pengadilan agama. Saya sudah fix ingin berpisah dengan laki-laki bejat itu. Mendengar ucapan Bu Tiffany, entah mengapa aku malah lega sendiri. Oh, ternyata beliau juga mengambil langkah yang sama denganku. Membuang benalu agar jiwa ini tak semakin rusak. Kami berdua memang berhak untuk bahagia. Bu Tiffany lalu terlihat melepas pelukan dari adikku. Giliran Rasya yang menyalami Cynthia dengan takzim. Dua beranak itu meskipun bergelimang harta dan kaya raya tapi sangat ramah. Aku bahkan sampai dibuat terkagum-kagum dengan sikap mereka. Oh iya, mumpung ketemu Mbak Carmilla, boleh saya minta nomor ponselnya? Tanya Bu Tiffany seraya merogoh tas pundak kulitnya. Terlihat sebuah ponsel mahal keluaran terbaru warna pink tanpa perlindungan soft case keluar dari tas branded tersebut. Boleh Bu, silahkan catat. Ucapku seraya menyebutkan 12 digit nomor ponsel. Oke, terima kasih Mbak. Sekarang bagaimana? Masih tinggal di rumah lama? Saya dengar dari berita Mbak sekarang mondok di tempat dosennya ya? Bu Tiffany yang ramah itu kembali bertanya seraya memasukkan ponselnya kembali. Aku mengangguk kecil. Merasa sedikit kurang nyaman dengan bahasan ini. Malu sekali rasanya. Ternyata Bu Tiffany sudah membaca berita dari media online sialan tersebut. Iya Bu. Sementara ini saya masih di rumah Pak Sofyan. Nanti kami akan bebenah dulu. Setelah itu rumah yang dibeli bersama mantan akan kami tempati lagi. Sengaja aku sebut Mas Faisal sebagai mantan sebab hatiku memang sudah tak bisa lagi menerima pria itu. Kalau mau saya punya 1 unit rumah kontrakan di Bilangan Kayu Putih. Rumah itu baru saja habis kontraknya bulan lalu. Masih kosong Mbak bisa menempati rumah kami dengan gratis. Listrik juga akan saya tanggung. Terserah mau tinggal sampai kapan. Saya tidak keberatan. Aku syok mendengarnya. Ya Allah, baiknya manusia di depanku. Bahkan sekarang adalah kali pertama kami bertemu. Namun beliau sudah seakrab dan semurah hati ini kepadaku. Tidak usah Bu, saya tidak ingin merepotkan Ibu. Kita juga sama-sama sedang dilanda cobaan, kataku lembut. Tidak. Wallahu. Saya tidak merasa direpotkan sama sekali. Saya malah senang sekali bila Mbak Carmilla mau tinggal di sana. Atau kalau memang Mbak Carmilla sungkan, Mbak bisa main-main dulu ke rumah kami. Bawa semua keluarga kita bicarakan bersama-sama. Dan kalau Mbak Carmilla butuh apapun, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya sudah WA ke nomor Mbak. Tolong WA kembali ya. Bu Tiffany menepuk-nepuk pundakku. Beliau terlihat begitu antusias. Ucapannya kurasa bukan sekedar gurauan atau basa-basi semata. Jahat sekali memang Adelia maupun Pak Dodi. Entah terbuat dari apa hati mereka sampai tega menyakiti perempuan sebaik Bu Tiffany. Apa salah beliau hingga kekejaman itu mereka curahkan ke wajah cantiknya? Manusia-manusia yang tak tahu terima kasih, pikirku. Terima kasih Bu. Saya sangat tersanjung dan senang dengan tawaran ini. Sama-sama Mbak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas tindakan Mbak untuk menghilangkan Adelia. Kalau itu tak terjadi, mungkin saya masih saja dibohongi mereka hingga detik ini. Kami juga terima kasih banyak Tante. Karena Tante sosial mediaku, kakakku, dan sepupuku sekarang ramai followers. Tidak hanya itu, kami sudah mulai menerima endorse dan akan tampil di televisi hari Rabu nanti. Besok pagi-pagi kami akan berangkat ke Jakarta. Rasya berucap dengan manisnya. Kalimatnya barusan membuatku jadi saling pandang dengan Cynthia. Bang Mil juga besok mau ke Jakarta, Rabunya ke Trans TV, ucap Cynthia heboh. Wow, keren banget. Tante juga ternyata diundang ya. Rasya belonjak senang, wajahnya berseri-seri menatap sang mama. Mam, bolehkah kita ajak Tante Carmilla naik bus Sinestra A saja? Kasihan juga kalau harus naik ekonomi. Kan dempet-dempetan duduknya. Aku melongo, yang benar saja, business class, Tante sudah dibelikan tiket sama Trans TV kok Ras, sahutku buru-buru. Gak apa-apa kan, bisa di-refund.
Bu Tiffany tersenyum lebar, membuatku deg-degan parah saking syoknya. Gak usah Bu, jangan mahal banget itu, kataku seraya melambaikan kedua tangan dengan gerakan cepat. Gak ada yang mahal Mbak Carmilla. Semuanya bisa. Asal dengan izin Allah. Mendengarnya aku makin lemas aja. Beda denganku. Cynthia malah sudah senyum sumringah. Sibuk menggerakkan alisnya. Seakan memberikan kode agar aku menerima tawaran tersebut. Dasar adikku. Ayo tante tiket yang dari Trans TV refund aja. Minta mentahannya. Besok naik business class. Berapapun yang naik mam yang bayarkan. Iya kan mam? Tanya Rasya seraya menarik-narik tangan sang mama. Iya sayang. Bentuk syukur karena si pelakor itu masuk penjara. Senyum Bu Tiffany terlihat puas sekali. Aduh sayang gak enak. Imbuhku lagi. Gak usah gak enakan, Mbak Carmilla. Enakin aja. Kita bersenang-senang dengan uang halal kok. Insya Allah semua berasal murni dari hasil usaha dan kerja keras saya. Bukan hasil melakorin suami orang. Ayo Mbak, kasihan Bu Tiffany udah ngajakin terus. Bisik Cynthia. Aku tertegun sesaat. Maha besar Allah dengan segala kuasanya. Semua orang terlihat begitu sayang kepadaku. Tak satu pun dari mereka menghanuskan luka. Seperti apa yang Mas Faisal dan keluarganya lakukan. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Aku senang sekali berjumpa dengan orang-orang sebaik mereka telah mengembalikan energiku menjadi 100 lagi. Saat aku hendak menjawab tawaran Bu Tiffany, ponsel dalam saku tas selempang yang kupinjam dari Cynthia saat kami di mobil Mas Sofyan kala perjalanan dari bandara menuju resto bergetar panjang. Segera kurogoh tas berbahan rajut warna jingga tersebut dan mengeluarkan ponsel dari dalam sana. Alangkah kaget melihat nama Umi tertera di layar. Mau apa lagi dia? Sampai di sini dulu, kira lanjutkan lagi di part berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bunda Official Novel.